Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, tadi kami sampaikan sebuah video yang menurut saya sangat aneh dan menggelikan. Ini drama yang memalukan sebetulnya. Yang tadi kita lihat itu adalah foto tersangka penganiayaan yang bernama Mario Dendi. Kasusnya sangat menghebohkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Dia anak dari Rafael Alun Trisambodo, petugas pajak yang ternyata mempunyai harta yang luar biasa dan akhirnya dijerat dengan undang-undang tidak pidana korupsi. Dan korban yang dianiaya adalah David Ozora. Dan ada keterlibatan seorang perempuan di sini, masih muda belia, namanya Agnes. Ini sebetulnya kasus yang sangat receh sebetulnya. Emosi anak muda terkait dengan provokasi seorang perempuan, kemudian terjadilah peristiwa yang sangat mengenaskan. Tapi kalau boleh jujur, memang penganiayaan yang terjadi, yang dilakukan oleh Mario Dendi yang ada di video tadi, itu luar biasa, di luar batas kemanusiaan kalau saya bilang. Nah, pada saat ini tahapan proses hukum yang menimpa Mario Dendi seperti di dalam gambar ini adalah sudah sampai P21 dan tahap kedua. Tahap kedua itu adalah penyerahan kasus dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan. Nantinya oleh kejaksaan diproses, kemudian dipersiapkan, didaftarkan untuk disidangkan di pengadilan negeri setempat. Yang menarik tadi adalah bagaimana seorang tersangka Mario Dendi bermain drama di depan polisi. Jadi saya heran, kalau memang tidak perlu atau tidak digunakan borgol atau tali pengikat, ya sudah seterusnya saja. Kalau ini tidak, ini tali pengikat lepas, dipasang kembali, dan polisinya santai melihat sambil bertelepon ria. Saya tidak tahu ini, Pak polisi ini mengerti tidak bahwa dampak dari video ini menggemparkan Indonesia. Ini seolah-olah melegalisasi dugaan masyarakat bahwa sering terjadi drama kalau tersangkanya itu adalah orang berduit. Akhirnya kita semua maklum kalau ada tuduhan dari masyarakat, ada permainan uang, sehingga Mario Dendi dengan mudah dia memasang lepas tali pengikat tangannya atau borgolnya sendiri. Kalau menurut saya ini permainan yang sangat kasar, dan karena diperankan oleh orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti dampaknya, akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini. Dan polisi yang mengawal Mario Dendi tidak sadar bahwa ini itu mencemarkan institusi Polri. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau memang tidak perlu tangannya diikat atau diborgol, ya sudah, tidak usah. Tapi kalau memang diperlukan, dianggap berbahaya, dan tersangka harus diikat dari awal. Jangan yang bersangkutan dengan seenak udelnya mempermainkan ikatannya, dilepas, dipasang lagi. Dan ini nampak sekali dalam video tadi. Ini kan drama apa lagi yang dimainkan oleh Mario Dendi ini. Jadi ini menurut saya adalah introspeksi yang sangat-sangat serius bagi aparat kepolisian. Karena penyerahan kasus dan tersangka kepada kejaksaan, yaitu tahap kedua, itu masih kewenangan dari kepolisian. Sebelum diserahkan, diperiksa kesehatannya dulu, kemudian diserahkan kasusnya, berkas-berkasnya dengan tersangkanya kepada kejaksaan. Itu namanya tahap kedua, karena sudah P21. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan ada lagi lah drama-drama seperti ini. Memalukan institusi kepolisian. Saya ini adalah satu di antara puluhan juta, ratusan juta rakyat Indonesia yang mencintai institusi Polri, yang sangat menginginkan dan membutuhkan keberadaan polisi di negeri ini. Tapi polisi yang seperti apa? Polisi yang tegak lurus, memberikan pengayoman, pelayanan, dan melindungi masyarakat yang benar. Kalau lihat dari video tadi, itu terkesan polisi melindungi tersangka.
membiarkan di depan mata seorang tersangka memasang borgolnya sendiri, ikatannya sendiri, polisinya asik bertelepon ria. Ini kan bukan pembelajaran yang baik dan bukan pertunjukan yang sangat sehat untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau sekarang menjadi viral di media sosial, kepolisian harus introspeksi diri. Kalau perlu menindak oknum tadi polisi yang mengawal Mario Dendi ini, jangan-jangan sudah masuk angin. Ini tuduhan yang tidak bisa kita abaikan dan dipersalahkan. Masyarakat berat karena melihat, menyaksikan drama yang aneh di depan matanya sendiri. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mengingatkan kepada aparat kepolisian, aparat kejaksaan dan pengadilan bahwa kalian ini masuk dalam fase atau era media sosial, di mana semua orang, masyarakat, atau yang disebut sebagai warganet atau netizen, ini adalah bisa menjadi jurnalis, atau lebih sering disebut dengan netizen journalism. Jadi semua orang bisa mewartakan real time, kemudian memviralkan di media sosial, kemudian diamplifikasi oleh beberapa orang yang lain menjadi viral. Jangan salahkan netizen, jangan salahkan masyarakat. Harusnya mereka ini harus introspeksi diri. Kalian tidak hidup di ruang hampa. Tindakan semua aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, di yudikatif, di pengadilan, juga sekarang ada KPK, itu terus dimonitor dan disorot oleh masyarakat. Karena mereka menggunakan media sosial, ya warganet atau netizen. Jadi saya harus memberikan klarifikasi dan penekanan kepada polisi. Jangan persalahkan warganet, jangan persalahkan rakyat kalau ini menjadi viral. Karena memang rakyat melihat keanehan dari drama dari Mario Dendi ini. Yang perlu dilakukan oleh institusi kepolisian adalah introspeksi diri atau mawas diri. Seluruh anggota kepolisian harus tahu persis dan menyadari bahwa mereka bukan hidup di ruang hampa. Jadi terakhir sahabat Indonesia, mudah-mudahan kasus Mario Dendi ini sudah masuk pada fase di kejaksaan. Sebentar lagi masuk ke pengadilan. Kita lihat saja seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada masuk angin, tidak ada lagi keanehan-keanehan atau drama-drama yang akhirnya menguras energi masyarakat, menguras waktu masyarakat untuk memperbincangkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu diperbincangkan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Selamat berakhir pekan. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy Eskandar.